Swahamasiya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam ABC Musar. Hidup metanoia, hidup meno, hidup peripatio. Ya. Tahu artinya? Metanoia bertobat dengan perubahan pola pikir. Sebelum firman Tuhan, mari kita akan berdoa, satu hati dalam doa. Bapa kami yang disukai, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Nanti bahasanya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, kiranya persiapkan kami masing-masing. Saya hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kos darah Yesus, urapi dan sembunyikan di belakang salib-Mu. Juga jemaat-Mu yang Kau persiapkan sebagai tanah-tanah yang subur bagi benih firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau pimpin acara menyampaikan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan. Karena tema gereja bulan ini adalah bertobat atau dengan perubahan pola pikir, metanoia ya. Kita akan belajar dari ayat emasnya, yaitu di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, ayat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis Rasul Paulus pada jemaat Roma. Ya. Bapak Ibu, karena sebagai manusia, ya, manusia adalah makhluk sosial, maka tak akan terlepas, ya, kita tidak akan terlepas dengan relasi sesama manusia yang lain, ya. Kita tidak akan terlepas dari orang-orang sekitar kita, baik di pekerjaan, baik di gereja, baik di dalam kehidupan masyarakat, ya. Kita selalu akan berjumpa dengan orang lain. Dan biasanya karena sering berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, biasanya itu akan saling mempengaruhi, ya. Maka di sini Rasul Paulus mengingatkan. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu kalau di PA kita tahu kalau Roma itu adalah kota yang besar, ya, ibu kota Roma, kerajaan Romawi. Jadi adalah besar. Jadi nama ibu kota biasanya, cuma saya belum bisa apa megapolitan atau metropolitan nih, bedakan kadang-kadang nggak lupa, ya. Jadi banyak dihuni berbagai macam bangsa, ya, ada di sana. Jadi karena maju, ya, seperti Jakarta itu kan banyak dari tempat lain, ya, dari Jawa, dari Batak, dari Papua, dari NTT gitu, ya. Cuma Bapak Ibu harus tahu sih, agak lucu itu Tangerang, Bapak Ibu. Tangerang kan dekat Jakarta, ya, mestinya kan banyak itu. Justru saya lihat tuh hampir 50%-nya itu orang Jawa, ya. Jadi ya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi
Jadi kenapa Bapak Ibu saya 8 tahun lebih di Jakarta tuh suara saya nggak berubah, ya. Biasanya kan ada apa orang bilang tuh keguk-keguk agak ke Jakartaan gitu ya. Itu saya enggak, misalnya wong kumpulin saya juga ya orang Jawa, malah bosok malah ya. Apalagi di proyek. Di proyek orang itu orang Sunda, orang apa tak jak ngomong Jawa pokoknya. Ya. Jadi saya sejauh ditegur apa atasan saya manajer ya. Noh ngawur enak kamu jak ngomong Jawa. Ngerti ya Pak gitu loh. Jadi mereka belajar tahu. Oh maksudnya ini gitu ya. Ya ini cuma kadang-kadang kita campur dengan orang banyak itu saling mempengaruhi ya. Karena banyaknya segala macam orang itu juga. Jadi Paulus juga mikir wah takutnya jemaat akan terpengaruh ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jangan sampai mereka terseret oleh pengaruh dari orang-orang dunia yang dijumpai mereka, yang tempat mereka berinteraksi ya. Oh ya ini saya pakai ini rencana saya tadi saya pakai kalau Mak Bes bilang tuh kasut bantol Bapak Ibu. Pantofel ya, maksudnya untuk perjamuan kudus gitu. Mungkin karena saya sudah lama nggak pakai sandal jepit, begitu mau tak pakai nggak cukup. Jentian saya ngepres ya, wes pakai ini aja yang lebih enak ya. Kita sambung lagi, jeber jadinya, biar bisa ya. Jadi Rasul Paulus berharap walaupun berinteraksi dengan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain ya, jemaat tetap pada keyakinan akan Tuhan Yesus ya, yaitu menjaganya dengan firman Allah. Ya, kita menjaga diri kita adalah dengan firman Allah. Tapi sebenarnya ya, kalau kita justru berinteraksi dengan orang lain tuh segala macam ya, jadi kita justru biasanya lebih dekat Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan ada yang peragawan itu, dia justru di luar negeri tuh malah dia lebih dekat sama Tuhan daripada ya. Mungkin Bapak Ibu lihat mungkin yang di daerah mayoritas Kristen ya, kalau di situ sama yang kita misalnya orang yang di daerah yang orang Kristen sedikit, kita akan lebih sungguh-sungguh ya. Jadi lebih dekat sama Tuhan. Karena kita akan menjaga firman Tuhan ya. Jadi harus malah lebih menjaga. Ya cuma kalau saya dulu di Bandung saya pikir wah di Bandung saya pengen lihat di gereja Isa Masih Bandung ya, di lingkong besar itu. Saya pikir pagi-pagi saya sudah pagi-pagi kan agak jauh juga, 2 kali naik bemo, terus naik 2 kali naik bemonya ya. Begitu keluar dari proyek ketemu orang-orang di sana, Pak ini kemana? Jak ngomong, baru jalan, jak ngomong, lagi jak ngomong ya. Terus naik bemo sampai gereja buyar Bapak Ibu. Jadi pada gitu saya balik Jakarta aja lah, tapi pikir bisa lebih gitu loh, pengen tahu ya. Jadi karena itu enggak terbiasa orang kok tumben pagi-pagi mesti ditanyai gitu ya. Orang sana kan agak desa dikit itu ditanyai tiap jalan tanyai gitu ya. Nah, ini jadi kita dengan firman Allah kita tidak akan tergeser akan keyakinan kita walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh tahu ya. Biasanya yang nyebrang itu biasanya itu sebagai orang Kristen enggak sungguh-sungguh, ada masalah terus nyebrang supaya aman gitu ya. Biasanya begitu. Kok dia kenapa waktu jadi Kristen kok enggak sungguh-sungguh gitu loh. Karena kan kita diberi free will ya, bebasan oleh Allah untuk kita mengikut Tuhan.
dengan tidak dipaksa, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Dan kita kalau berada di tengah-tengah dunia, bukannya kita yang terpengaruh, harusnya kitalah yang menjadi contoh bagi dunia, yang kita mempengaruhi orang lain, ya, sehingga melalui kehidupan kita orang lain boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Selain memperingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia, Paulus juga menyuruh atau meminta jemaat untuk berubah oleh pembaruan budi, ya. Bukan Pak Budi, pembaruan budi, ya. Namanya berubah, ya Bapak Ibu, itu berapa derajat? Muter ya. 180 atau 360? 180 ya, dibalik gitu ya. Itu bertobat. Nek 360 itu bertomat, ya. Tobat, komat lagi, ya. Jadi jangan kebablas ya, 180 jadi gitu ya. Secara manusia, namanya juga manusia ya, masih makan nasi, kita tidak bisa berubah secara instan. Mungkin Bapak Ibu pernah, mungkin yang masih muda ya, kayak golongan Andri itu, tentu masih seperti Power Ranger ya, berubah gitu, berubah kesatria baja hitam ya. Itu enggak bisa, kita berubah malah lucu ya. Jadi semua itu ada prosesnya. Dan kata budi dalam ayat mas kita ini tadi berarti pikiran. Mind ya, mind di sini bahasa Inggrisnya ya. Apalagi diteguhkan dengan Efesus 4, 23, 24, demikian firman Tuhan ya. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya ya. Maka dari ayat mas kita itu yang diteguhkan oleh Efesus 4, 23, 24 tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa perubahan harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dari pikiran kita, pemikiran kita ya. Jadi ya, pikiran kita berubah dulu, baru kita bisa berubah secara menyeluruh. Selama itu pikiran kita tidak berubah, ya kan sia-sia ya. Jadi supaya perubahan pola pikir kita membawa perubahan dalam hidup kita, yang ini kita tulis yang A, yaitu yang pertama, tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi hidup kita mencontoh kehidupan dan cara Tuhan Yesus Kristus ya. Apa yang sudah dicontoh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dan juga melalui firman yang kita baca, waktu kita dengar ya. Jadi bukan dunia yang mengubah kita, tetapi kitalah yang harus mengubah dunia di sekitar kita ya, kehidupan di sekitar kita untuk bisa mengubah ya. Yang B, yang kedua itu kita sendiri mau berubah oleh karena pembaruan budi kita ya. Dalam surat ini Paulus menggunakan kata metamorfo untuk kata berubah. Ya, akhir kata yang membentuk kata metamorfosis. Bapak Ibu yang sekolah, pernah sekolah semua ya. Ijazahnya enggak palsu tuh. Ya. Jadi tahu metamorfosis apa? Melungsung, ya benar. Perubahan dari awal, yang terakhir tuh sangat beda sekali, ya. Jadi kita kalau bertobat tuh harus
kelihatan, oh ini berubah, oh ya anu gitu ya. Misalnya ular apa jangkrik gitu ya. Dari kecil, muda, dewasa sama aja bentuknya, cuma lebih besar gitu ya. Ya ini contoh yang bagus adalah kupu-kupu ya, dari ulat yang gilani ya, menggilani apa ya, menjijikkan, jadi berubah jadi kepompong. Biasanya yang dipakai sutra, ulat sutra ya, kepompongnya. Dan setelah itu menjadi kupu-kupu. Ulat sama kupu-kupu kan berbeda sekali bentuknya ya. Jadi dari kecil jadi tidak mungkin lagi kupu-kupu setelah tua jadi ulat lagi, tidak mungkin ya. Tapi proses terjadi lagi, jadi berkembang biak, bertelur lagi, telurnya jadi ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Allah menginginkan agar kita itu selalu mengikuti perubahan yang diharapkan menjadi lebih baik ya, semakin hari. Jadi kayak kalau dulu kita lihat di Indonesia, pertobatan yang kontinu ya, jadi terus menerus, jadi semakin hari makin karena tadi kan perubahan itu kan merupakan proses, jadi semakin hari semakin sempurna ya, menjadi lebih baik ya, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus ya, yang apa yang menjadi pola pikir kita maupun apa yang tingkah laku kita. Seperti tadi saya katakan, budi dalam bahasa Inggris itu men, yang artinya pikiran. Jadi sebelum terjadi perubahan hidup, lebih dahulu yang berubah adalah pikiran kita, pola pikiran kita ya. Itu tadi saya katakan, apabila pola pikiran sudah berubah, itu yang membawa kita pada perubahan hidup yang sesungguhnya. Yang ketiga, melakukan perbuatan seperti apa yang Kristus perbuat. Setelah perubahan pola pikir menjadi seperti pola pikir Kristus, selanjutnya adalah berbuat seperti yang Kristus perbuat ya. Walaupun ini adalah yang tersulit ya, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan ya. Jadi kita tetap harus sebagai anak Tuhan untuk berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan ya, karena kita harus berubah secara kontinu ya, berusaha melakukannya, karena kita disebut orang Kristen kalau kita berbuat seperti Kristus ya. Dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Ya, karena Paulus juga berusaha untuk berlaku seperti Kristus, apa yang dilakukan Kristus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bertobat ya, dan merubah pola pikir kita sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Tentunya tetap dalam sebuah proses ya. Amin. Demikian dapat saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.